pagi, siang, sore, sahabat Jatim News podcast bersama saya Dr. Ica di Face to Face with Dr. Ica. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah seorang wanita yang ahli di bidangnya. Cantik banget. Ayo kita sekarang tanya tips dan trik dari Dr. Wina. Selamat pagi Dr. Wina. Pagi, Dek Ica. Gimana Dr. Wina kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya dokter ya. Oh iya harus. Dokter, boleh tanya sedikit profil ya? Dokter Wina orang asli mana dulu nih? Saya dari Surabaya. Asli Surabaya, lahir di Surabaya ya dok? Iya. Kalau pendidikan dok? Pendidikan apa ini? Dokter, mulai dari dokter umum, dokter spesialis gitu. Ya, jadi saya dokter umumnya lulusan UNER, kemudian saya ambil spesialisnya di Unsri Palembang. Di Unsri Palembang. Iya. Lalu sudah S3 ya dok, dengar-dengar. Iya, Keren banget. Habis ini profesor dok. Iya, Amin. amin. Iya. Dokter, ini kan kalau melihat dari sepanjang perjalanan kesehatan di Indonesia, terutama di bidang kulit, kira-kira apa dok dari dokter spesialis kulit dan kelamin apa saja dok biasanya yang ditangani oleh dokter Wina? Ya, jadi yang ditangani untuk dokter spesialis kulit dan kelamin itu memang semua penyakit kulit, ya, baik dari infeksi maupun masalah eksim seperti itu ya, Dek Ica ya. Kemudian kita juga kosmetik, menangani kasus-kasus kosmetik seperti masalah flek-flek, perawatan juga ya dok perawatan kulit juga seperti itu. Untuk pencegahan terhadap penyakit kulit yang lain ya dok ya? Ya, itu pasti ada. Kalau yang kelamin? Yang kelamin ya penyakit-penyakit infeksi menular seksual ya yang hubungannya dengan kelamin ya. Seperti itu juga kita tangani. Nah dok, sekarang ini kan COVID memang sudah mereda dibandingkan dengan yang awal-awal dok. Nah kan orang-orang juga pada pergi keluar untuk bekerja, lalu terpajan matahari mungkin dok. Itu gimana sih dok proteksi dari segi kesehatan kulit? Kalau yang sebelum kita keluar rumah memang disarankan untuk selalu memakai pelindung terhadap sinar matahari. Ya, kan seperti kita tahu bahwa banyak ya di pasaran ya pelindung sinar matahari ya. Tabir surya ya dok ya. Kayak itu. Kan tabir surya tuh banyak dok macamnya. Jadi kayak sediaan yang semprot kan sekarang banyak dijual dok, semprot lalu yang krem dan lain-lain. Itu gimana dok? Untuk efektivitasnya sama atau beda? Sebenarnya kalau dibilang efektivitas tabir surya berdasarkan spray lotion itu sebenarnya sama ya, karena isinya sama. Cuman yang membedakan adalah siapa yang harus pakai itu. Seperti itu. Mungkin kalau kita pas untuk kulit yang berjerawat mungkin lebih enak yang sediaannya yang bentuknya jangan terlalu creamy supaya tidak komedogenik seperti itu. Jadi yang bersifat lebih encer seperti lotion ataupun yang spray. Berarti efek dari sunscreen tadi ya dok ya, itu ada juga efek komedogenik. Berarti bisa menyebabkan komedo atau seperti apa dok? Ya, jadi bisa menyebabkan komedo kalau mungkin kulitnya tidak sesuai. Misalnya seperti yang kulit yang rentan terhadap jerawat, mungkin itu sebaiknya menggunakan yang seperti yang bilang tadi. Yang lebih cair, encer gitu ya dok ya? Jadi sediaannya lotion, spray, ataupun yang dalam bentuk gel ya, Dek Ica ya. Dok, kalau yang itu kan biasanya kita taunya nih bagian wajah aja nih dok yang dikasih sunscreen. Apa bagian tubuh kita yang lain juga perlu proteksi dok? Oh ya, wajib. Gitu ya. Punggung dok, walaupun tertutup baju dok misalnya? Biasanya memang tidak disarankan memakai yang memakai sunscreen untuk daerah yang tertutup. Cuman memang yang digunakan sunscreen itu sebaiknya yang terpapar matahari seperti itu. Jadi yang seperti punggung tangan ataupun leher itu juga wajib dikasih sunscreen. Maksudnya. Dok, kalau sunscreen sama sunblock apa itu sama atau beda? Dulu kan istilahnya kita ayo pakai sunblock dulu gitu. Gimana dok? Jadi sebenarnya memang itu istilah sudah lama ya. Dan memang sudah kita tinggalkan karena memang sunscreen itu tidak 100% menghambat masuknya sinar matahari seperti itu. Kalau sinar matahari yang kita kenal ada UVA dan UVB ya dokter ya? Ya, selain UVA dan UVB, dia juga ada infrared sama visible light.
itu juga berefek dok terhadap Oh kulit. iya, berefek. Jadi sinar ultraviolet sendiri itu hanya 5% dari sinar matahari. Oh, Yang paling banyak malah visible light sebesar 50%. visible light itu berarti cahaya Seperti tampak ya dok ya, ya. seperti blue light itu. Itu dari matahari, apa hanya dari matahari saja dok? Atau bisa sebentar kayak seperti kita ini di lampu gini juga Bisa. berefek pada kulit? Bisa. Visible light berarti cahaya yang terlihat ya dok ya. Oke. Terus dok, kalau untuk anak-anak muda sekarang kan pasti penggunaan sunscreen sama sunblock ada ritual-ritualnya. Cuci muka dulu, spray toner dan lain-lain. Itu boleh nggak dok? Terus apa ada efeknya terhadap efektivitas kerja sunscreen yang tadi? Ya, kalau untuk ritual-ritual itu sebenarnya nggak masalah ya, asal sesuai jenis kulitnya, tidak menimbulkan keluhan, misalnya seperti jerawat ataupun iritasi seperti itu. Hanya saja memang biasanya sunscreen memang diletakkan paling terakhir penggunaannya, setelah misalnya pakai pelembab, setelah pakai krim-krim dari dokter, itu terakhir baru kita berikan sunscreen. Seperti itu. Malah harus di terakhir ya dok ya? Kalau saya terakhir. Lalu dok, kalau semisal itu tadi kita tidak menjalankan yang betul nih dok, kalau seperti saya kan saya di tengah-tengah nih dok sunscreennya, apakah ada efeknya jeleknya atau jadi nggak efektif atau seperti apa dok? Ya jadinya mungkin efek merugikan dari sinar matahari jadi muncul, seperti contohnya flek ya, kemudian tanda-tanda penuaan kulit, kemudian juga bisa kulit-kulit jadi kering ya. Jadi sinar matahari itu selain bikin flek, tanda penuaan kulit itu termasuk salah satunya adalah kulit kering. Kulit kering nanti bisa juga menyebabkan ini ya dok, keriput juga bisa ya dok ya? Ya jadi kerutannya jadi lebih terlihat kan. Wah boleh nih dok, gitu. nanti kita bahas lagi nih tentang kulit keriput ini. Kalau apalagi kaum wanita nih, kita kan harus benar-benar menjaga ya dok. Nah kira-kira selain wanita aja dok, siapa yang boleh menggunakan sunscreen? Dimulai dari usia berapa, atau itu hanya wanita saja atau semua harus pakai sebetulnya? Oh semua ya, tidak membedakan jenis kelamin sebenarnya. Cuman kalau jenis kelamin laki-laki ini yang agak susah kan ya. Kok gini susah ya dikasih tahu ya. Soalnya kan kadang ini dok, kalau pakai sunscreen agak pliket-pliket kan dok. Ya, itu sebenarnya juga tergantung dari jenis sunscreennya ya. Yang agak pliket itu agak lengket, agak bikin terlalu berminyak atau apa itu mungkin jenis sunscreen yang mineral atau fisikal. Tapi kalau yang jenis yang sering di kosmetik itu biasanya yang chemical sunscreen. Itu yang lebih nyaman ya dok ya? Yang lebih nyaman untuk di kulit. Berarti memang harus perlu ya dok kita untuk konsultasikan dengan dokter yang ahli ya dok. Kayak ini saya sendiri juga dokter kan dok. Itu pun saya masih salah untuk penempatan sunscreen yang betul tuh sebenarnya yang terakhir. Ya begitu ya teman-teman, Jatim News Podcast ternyata di terakhir loh. Terus ini dok, kan kalau misalnya kita tadi berbalik lagi, kalau tidak dengan urutan yang tepat atau enggak kita nggak usah pakai sunscreen, itu bikin berminyak, langsung pakai bedak aja, itu gimana dok? Bedak apalagi yang berfoundation atau bedak tabur aja, gitu gimana dok? Tanggapan dokter Wina? Sebenarnya bedak ataupun yang sebelum-sebelumnya itu toner ataupun pelembab itu kalau tidak pakai sunscreen, ya kulit kita jadi tidak terlindung dari sinar matahari. Jadi sebenarnya yang wajib itu sunscreen itu kalau pagi. Kemudian yang wajib dilakukan juga adalah kita wajib mengulang penggunaan sunscreen itu. Berapa jam sekali dok kita perlu mengulang? Tiap 2 jam. Tiap 2 jam. Walaupun SPF-nya itu berapapun dokter? SPF itu tidak menentukan berapa jam sekali kita mengulang sebenarnya. SPF itu menunjukkan kemampuan sunscreen itu untuk menyaring atau memfiltrasi dari sinar UVB. Misalnya SPF-nya 15 itu berarti sinar UVB yang bisa
difiltrasi, yang bisa Iya. disaring itu sebesar 93% seperti itu. Oh, kemampuan sunscreen untuk menyaring sinar UV ya, berarti Iya. dokter ya. Dok, kalau antara pengalaman saya sendiri, antara penggunaan yang sunscreen SPF, waktu itu saya pernah menggunakan SPF 15, Dok. Iya. Dengan SPF yang sekarang saya pakai 50. Itu berefek jauh sekali, dokter. Ini saya sekalian konsul ya, dokter. Mungkin juga teman-teman Jatim News Podcast pada kepo kan. Iya. Nah, itu berefeknya jauh, dokter. Yang 50 itu efeknya lebih berminyak. Kalau di saya cenderung kulit saya ini kulit kombinasi mungkin ya, Dok ya. Yang sebelah tengah itu berminyak, yang pinggirnya kering kadang gitu. Gimana, dokter? Itu sebenarnya juga yang saya bilang tadi tergantung dari jenis sunscreennya. Yang fisikal, yang mineral itu memang lebih cenderung menyebabkan efek berminyak. Ya, dan kalau yang chemical itu mungkin lebih nyaman di kulit, lebih nempel kayak gitu ya. Nah, itu bisa untuk daily use kalau sebenarnya kalau yang chemical sunscreen ya. Dok, kira-kira ada nggak nih, dari tadi kan kita membahas tentang chemical sama yang mineral ya, Dok ya. Itu kalau kita lihat di toko-toko kan banyak yang jual. Ada nggak, Dok, tips dan trik kita bagi konsumen-konsumen yang lain mau memilih manakah sunscreen yang cocok, yang harus dibeli di pasaran itu yang bebas? Ya, jadi sebenarnya dalam memilih sunscreen itu kita harus melihat kita sebenarnya jenis kulit yang mana. Kulit terang atau kulit gelap. Berarti warnanya ya, dokter ya? Ya, warna kulit kita. Semakin warna kulit kita semakin gelap, maka SPF yang dibutuhkan itu minimal 30. Sedangkan kalau misalnya kulit yang agak terang seperti Ica ini, mungkin SPF 50 yang dibutuhkan. Minimal itu. Nah, kemudian selain SPF, kita juga harus lihat ada tanda PA+. Apa itu, dokter? PA+. Jadi itu protection grade of UVA. Jadi dia melindungi terhadap UVA. Kalau SPF kan hanya untuk UVB. Sedangkan yang PA++ itu untuk UVA. Wah, keren. Gitu. Kemudian juga sebagian dalam tabir surya itu juga ada antioksidan ataupun yang tinted sunscreen. Antioksidan gunanya ya untuk visible light dan infrared ya. Cahaya tampak dan cahaya infrared, Ya, seperti itu. Jadi banyak yang harus kita lihat kalau memilih sunscreen sebenarnya. Kalau mau belanja bukan cuma lihat harganya, Dok, lihat juga komposisinya. Selain itu juga mungkin jenis sediaannya ya. Kalau misalnya yang tadi saya bilang kalau kulit berjerawat, mungkin kita lebih pilih yang ringan, yang gel ataupun yang lotion atau spray ya. Tapi kalau kulitnya dry, kulitnya kering, itu lebih baik yang krim. Yang lebih moist ya, Dok, yang lebih lembab di kulit ya. Dok, kalau pada pekerja-pekerja yang seperti kita, Dok, kebanyakan kan di dalam ruangan ada visible light, cahaya tampak lampu contohnya atau komputer. Nah, itu apa, Dok, yang tips dari dokter kalau buat kita nih? Buat saya sih, Dok, buat saya dan teman-teman juga yang indoor dulu ini. Itu sebenarnya sama. Jadi kita harus melihat tipe kulit kita. Tipe kulit kita termasuk Fitzpatrick berapa. Kalau Fitzpatrick kan ada 1 sampai 6 itu ya. 6 itu yang paling gelap, sedangkan 1 yang paling cerah. Kalau di Indonesia kebanyakan yang 45 ya. 45 itu yang paling banyak di Indonesia. Gitu. Pemilihan SPF boleh saja SPF berapa saja, 2 jam ya, dokter ya, pengulangan. Tiap 2 jam diulang. Plus yang ada tulisannya PA. Dan lain-lain ya. Dan lain-lain gitu ya, Dok. Tapi ada nggak, Dok, yang tidak boleh pakai sunscreen? Adakah orang yang jangan dikasih sunscreen? Ada nggak indikasi atau kontra? Ya, indikasinya kan sudah, Dok. Kontraindikasinya apa? Sejauh yang saya lihat nggak ada. Semua orang dokter. Boleh menggunakan sunscreen, wajib ya sebenarnya. Hanya saja mungkin kalau ada yang bilang, oh saya pakai sunscreen ini gatel. Nah itu mungkin bisa disesuaikan bahan sunscreennya mungkin. Itu kenapa, Dok? Biasanya kok sampai gatel kayak gitu? Ya itu karena mungkin ada salah satu bahan di
sunscreennya itu Sunscreen, ya. yang dia tidak cocok, Iya. tidak jadi dia kulitnya sensitif seperti itu. Iya. Biasanya orang-orang dengan riwayat atopi, riwayat alergi itu memang lebih disarankan untuk memilih yang mineral atau physical sunscreen. Jadi yang lebih nyaman ya dok ya. Yang lebih moist gitu ya. Iya, yang tidak terlalu cair berarti. Yang tidak terlalu cair ya. Iya, begitu. Wah, banyak banget kan yang bisa kita petik dari Dokter Wina. Dokter, ini kan pembicaraannya sangat berhubungan dengan tadi foto aging ya, atau keriput. Bolehlah kita nanti bicara lagi mengenai kulit keriput. Pasti semuanya pasti penasaran kan gimana Dokter Wina tips dan triknya. Dok, tadi kan udah nih tentang wanita, terus pria tetap pakai sunblock. Kalau anak-anak, bayi gimana dok? Kalau anak-anak itu memang tetap disuruh menggunakan sunscreen. Hanya saja kalau yang bayi kurang dari 6 bulan, biasanya hanya di tangan aja. Oh, di tangan. SPF-nya dokter? SPF-nya kalau saya tidak salah minimal 30. Minimal 30 pada anak. Kalau pada bayi juga 30 dokter? Bayi 15. Oh, bayi 15. Jadi pada bayi hanya di punggung tangan SPF 15 saja. Kalau pada anak-anak boleh SPF boleh seluruh badan. Lebih dari 30. Oh, lebih dari 30 ya dok. Tetap dokter untuk tiap 2 jam harus sebaiknya gitu. Jadi sebenarnya kita mengulang sunscreen itu tidak hanya tiap 2 jam. Tapi kalau badan kita kena air, itu kita wajib mengulang. Kemudian kalau setelah kita tadi kan kena air itu kan bisa mandi, bisa berenang ya. Meskipun kalau berenang itu juga ada yang water resistant ya. Iya, betul. Kalau water resistant itu sebenarnya bertahannya hanya 40-80 menit saja. Oh, begitu, tetap harus ditambahkan. Jadi tetap kalau misalnya masih mau renang, ya tetap harus diulang. Diulang lagi. Gitu, ya. Ya, 40 menitan harus tambah aplikasi lagi berarti. Iya, harus tetap dikasih seperti itu. Ya. Dokter Wina. Iya. Saya kalau semisal mau konsultasi dengan Dokter Wina mengenai kulit saya yang tadi yang kombinasi dok, saya harus pergi kemana? Atau teman-teman di Jatim News ini mau kemana? Ya silakan Dek Ica. Jadi saya praktek di RSI Jemur Sari di Polikulit dan Kelamin. Itu setiap Senin sampai Kamis pukul 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian hari Jumat jam 14 hingga 16.00. Iya. Teman-teman Jatim News dicatat ya, jangan lupa jadwal praktek Dokter Wina di RSI Jemur Sari. Nanti langsung ketemu dengan beliau, konsultasi dan mendapatkan pengobatan yang pastinya dari seorang yang ahli. Dokter Wina, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas topiknya juga. Dari kesimpulan saya tadi, yang pertama, pentingnya penggunaan sunscreen untuk siapapun dan dimanapun, baik pekerjaan teman-teman ada di indoor maupun di outdoor. Dan juga pengaplikasiannya setiap 2 jam harus diaplikasikan ulang. Dan juga pemilihan sunscreen yang tepat itu penting. Kalau sampai terjadi iritasi, jangan lupa ya konsul ke dokter spesialis kulit. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan podcast Face to Face bersama Dokter Ica berikutnya. Bye-bye.